Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor NIM 223723152. Saya mengajar di UPT SD Negeri Parakan 2, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Hari ini 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran 3 karakteristik geografis ASEAN. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan dan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kita semua diberi sehat. Siap untuk belajar? Siap. Siap. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pemahaman kita lebih baik. Oke, silakan. KM, silakan pimpin doanya. Siap gerak sebelum belajar, baca berdoa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Adel, Ainun, Febi, Nabil, Rian, Husna, Adel, Ainun. Baiklah anak-anak, kita nyanyikan dulu lagu nasional supaya kita meningkatkan cinta tanah air kita terhadap bangsa. Ya, kita nyanyikan lagu sama-sama. Indonesia merdeka!
dan Jepang. Cina dan Jepang, bagus. Di wilayah Asia bagian mana? Berada di Asia Timur. Berada di Asia Timur. Oke, good job. Siapa lagi? Oke, Ajwa. Bangladesh dan Nepal. Bangladesh dan Nepal ada di Asia mana itu? Asia Selatan. Asia Selatan. Oke, good job. Husna, silakan. Turkmenistan dan Uzbekistan. Turkmenistan dan Uzbekistan ada di bagian Asia mana? Asia Tengah, Bu. Asia Tengah. Tengah. Oke. Oke. Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina ya, Indonesia negara kita ada di bagian Asia mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, negara mana saja yang termasuk negara di wilayah Asia Tenggara? Satu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste. Oke, terakhir Timor Leste ya. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang negara-negara tersebut? Saya, Bu, Ya. Indonesia terkenal luas wilayahnya di Asia Tenggara. Ya, betul ya. Indonesia sangat luas wilayahnya di Asia Tenggara. Ada lagi? Siapa lagi yang ada yang tahu tentang wilayah negara di Asia? Ya, Bu. Oke, Ainun? Singapura terkenal dengan negaranya yang kecil tetapi bersih dan maju. Iya, betul ya. Negara Singapura, negara yang kecil tetapi sangat bersih dan maju. Oke. Oke anak-anak, sekarang silakan buka buku temanya halaman 22. Baca teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Ya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 ulu dan 6 ls berdasarkan garis lintangnya. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah Kawasan Asia Tenggara terletak pada 29 LU dan 6 LS berdasarkan garis bintangnya. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini Anak-anak, sekarang simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kata hal-hal yang penting dalam video ini. ASEAN. Kini kita akan belajar tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Yang pertama adalah luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 lebih, sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud daerah tropis dan garis khatulistiwa. Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Sekarang kita akan melihat apa dampak positif iklim tinggi sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Salah satu negara di ASEAN yaitu negara Indonesia dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Kita lihat luas Indonesia, daratan 1.920 persegi, sedangkan lautan 3.257.483 km persegi.
Tenggara. Di mana dalam peta ini terlihat negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Yang pertama, sebutkan. Karakteristik geografis dan kehidupan di wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN memiliki beragam karakteristik, ya, geografis seperti pegunungan, lembah, sungai yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN dipengaruhinya. Yang kedua, iklim tropis dan garis khatulistiwa. Yang ketiga, letak geografis, astronomis, dan geologis. Ya, bisa dimengerti? Oke anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Yang pertama, Negara Singapura yang bersih. negara Singapura yang bersih. Kalau yang sebelahnya, gambar apa? Lingkungan kotor, sampah yang tergenang, ya. Nah, ini perbedaan lingkungan yang bersih dan kotor. Kalian ingin yang mana? Bersih. Yang bersih. Ini mengapa? Banyak sampah yang tergenang, berserakan. Ulahnya siapa? Manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Oke. Kalau ini gambar apa? Penebangan pohon. Bagaimana dampaknya kalau manusia seenaknya menebang pohon di hutan? Akan terjadi apa? Hutan akan menjadi gundul dan mengakibatkan terjadinya longsor, banjir, ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti ini? Dengan cara apa? Melakukan penghijauan, ya, supaya tidak gersang. Nah, ini perhatikan gambar ini. Gambar apa? Hutan yang hijau dan lebat. Nah, ini contoh manusia yang melestarikan alam, tidak menebang pohon sembarangan, ya, sehingga hutan pun hijau, bersih dan alami, ya, penghijauan. Oke, sebagai warga negara mempunyai kewajiban menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Salah satu warga negara adalah menjaga lingkungan agar kewajiban sebagai anak di lingkungan masyarakat. 1. Memelihara lingkungan alam agar tetap lestari. 2. Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram. 4. Memelihara dan mengembangkan nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. 5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang ibu tanya, bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap bersih? Tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitar rumah, ya. Oke anak-anak, sekarang ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ibu akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok, ya. Ingat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1
Kelompok 2. Kelompok 3. Ini. Kelompok 4. Perhatikan petunjuknya. 1. Diskusikan dengan kelompok untuk menjawab setiap pertanyaan. 2. Setiap anggota kelompok wajib aktif memberikan ide gagasan untuk menjawab setiap pertanyaan. 3. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang silakan buka LKPD-nya, kemudian isi diskusikan bersama teman kalian. Oke anak-anak, supaya kita semangat, tidak ngantuk, kita lakukan ice breaking dulu. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. 1. Negara Singapura menjadi negara maju dan bersih. 2. Menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Jawabannya adalah pemerintah membuat peraturan yang ketat dan warga negaranya memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi aturan. 3. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Pemerintah perlu membuat aturan yang ketat dan warga masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi aturan dan menjaga lingkungan. 4. Menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Jawabannya adalah iya. Kerjasama antar pemerintah dan warga negara mewujudkan Singapura menjadi negara yang bersih dan maju. 5. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Jawabannya adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam tanaman, merawat tanaman, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih. Bagaimana tanggapannya? Apakah sesuai? Sesuai. Terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Kasih plus buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami. Ya. 1. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Jawabannya adalah 1. Singapura negara kecil namun menjadi negara maju. A. Singapura menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. B. Singapura menjadi negara Ya. 2. Menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Jawabannya adalah 2. Menurut saya bisa saja. A. Indonesia menjadi
menjadi salah satu negara terbersih di dunia, asalkan warganya mematuhi peraturan dan menjaga lingkungan. 3. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya adalah 3. Tingkat kesadaran warga Indonesia harus ditingkatkan. A. Tingkatkan pendidikan warga Indonesia harus ditingkatkan. 4. Menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Jawabannya adalah 4. Kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan warga negaranya. Warga negara Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura. 5. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Jawabannya adalah 5A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menanam pohon di sekitar rumah. C. Menjaga kebersihan rumah. Iya, terima kasih ya. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Baik. Bagus tidak hasilnya? Jawabannya? Bagus ya, sangat sesuai sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Berikan aplaus. Oke anak-anak, bagus sekali ya jawabannya setiap kelompok ya. Nah, bagaimana negara kita bisa tidak seperti negara Singapura yang bersih dan maju? Bisa, sangat bisa ya, asal kita mau mematuhi peraturan pemerintah ya, dengan menjaga lingkungan sekitar kita supaya tetap bersih dan sehat ya. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus melakukan penghijauan dengan menanam pohon di lingkungan tempat tinggal kita. Oke anak-anak, apakah ada pertanyaan? Saya Bu, apa kewajiban kita sebagai siswa di lingkungan sekolah? Oke, kewajiban kalian sebagai siswa di lingkungan sekolah yaitu yang pertama menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya. Yang kedua, taat kepada peraturan sekolah. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, toleransi terhadap keberagaman yang ada di sekolah. Misalkan mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus toleransi. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Ibu kasih soal evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan masing-masing mengisi soal evaluasi. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini. Kita sebelumnya lakukan refleksi dulu ya. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Mengetahui negara-negara yang ada di ASEAN. Terus, apa lagi? Mengetahui negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Apa lagi? Mengetahui kewajiban warga negara, ya. Apalagi mengetahui kewajiban anak di lingkungan sekolah, ya. Banyak sekali manfaatnya untuk kita. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya, kita banyak tahu dengan belajar hari ini.
istirahat sebelum pulang. Mari kita berdoa dimulai.